Warga desa Brujul gempar dengan ditemukan banyak kuburan di ladang Pak Bahir. Kuburan-kuburan kecil yang diyakini adalah kuburan bayi itu berada di ladangnya. Banyak yang berspekulasi kuburan bayi tanpa nama itu adalah karena pesugihan. Dan warga saling menunjuk dan menyalahkan siapakah dalang dari kuburan-kuburan tanpa nama ini. Tanpa lama lagi, ini dia misteri kuburan di ladang. Pak, kesini Pak, teriak Bu Sumi memanggil Pak Soni suaminya. Bu Sumi terus berteriak lalu berlari memanggil suaminya. Raut wajahnya ketakutan dan panik. Pak Soni terlihat berlari menghampiri istrinya. "Ada apa, Bu? Kenapa teriak-teriak?" tanya Pak Soni, menenangkan istrinya yang terlihat panik. "Tenang, kamu yang tenang, ada apa? Itu Pak, di ladang Pak Bahri ada banyak kuburan," jelas Bu Sumi dengan terisak. Ia berusaha mengurangi ketakutannya. Lengan Pak Soni ia pegang erat, dan tangan satunya memegang rantang yang sedari tadi ia pegang erat. "Kuburan apa, Bu? Kan ladang Pak Bahri ladang kosong," tanya Pak Soni heran. Kenapa di ladang Pak Bahri banyak kuburan, sedangkan ladangnya ladang kosong yang tidak ditanam? "Kalau Bapak gak percaya, ayo sekarang kita lihat, ayo," ujar Bu Sumi menarik lengan suaminya menuju ke ladang Pak Bahri. Setelah sampai di ladang, Pak Soni kaget melihat banyak kuburan di ladang Pak Bahri. Di sana banyak kuburan-kuburan kecil yang tidak ada identitasnya. Dan ada juga tanah yang masih merah, masih baru. Hanya gundukan tanah dengan batu tanpa nama. "Tuh kan Pak, Ibu gak bohong itu. Semua kuburan-kuburan bayi. Mana gak ada namanya lagi. Siapa coba yang ngelakuin ini, Pak? Udah gitu kuburannya banyak lagi." Pak Soni mengelilingi kuburan yang berada di ladang, mencoba melihat dan menghitung dari dekat. Memang kuburan bayi ini sedikit banyak, dan yang mengherankan, kenapa tidak ada nama di batu itu? Dan Pak Soni semakin terhenyak. Ketika sudah selesai menghitung, kuburan bayi ini ada 8. "Kuburannya banyak, Bu," ujar Pak Soni seraya mendekati kuburan yang tanahnya masih merah. "Ini kuburan paling baru, Bu. Apa di kampung kita ada yang melahirkan?" Bu Sumi terdiam, mengingat siapa di kampungnya yang sudah melahirkan. "Ada Pak, Nak Ranti, anaknya Pak Romi, sama Nak Lita, menantunya Pak Suhri. Tapi setahu Ibu anak mereka masih hidup, gak ada yang meninggal." Pak Soni terdiam mendengar penjelasan istrinya. Jika yang melahirkan anaknya masih hidup, lantas kuburan-kuburan di ladang Pak Bahri milik siapa? "Oke, gini aja Bu. Sekarang kita lapor dulu ke Pak RT, biar aparat yang menyelidiki. Ayo kita ke rumah Pak RT, ajak Pak Soni yang diikuti Bu Sumi di belakang. Pak Soni dan Bu Sumi sudah berada di rumah Pak RT. Mereka langsung mengobrol tentang apa yang Bu Sumi dan Pak Soni lihat. "Beneran Pak, saya dan suami saya lihat langsung. Awalnya kami mau ke sawah dan melewati ladang Pak Bahri. Saya lihat banyak kuburan bayi Pak di sana, dan gak ada namanya sama sekali." Pak RT terdiam. Baru kali ini ada kasus seperti ini di desa Brujul. Apalagi masalah kali ini bukan masalah sepele, kuburan tanpa nama dan lebih dari satu. Pak RT melirik Bu Sumi yang sepertinya masih ketakutan. Wanita ini sepertinya tidak bohong. "Baik Bu, kalau begitu kita lihat sekarang. Setelah itu kita lapor Pak Polisi, biar mereka yang turun tangan. Jangan ada yang gegabah. Dan Pak Soni juga Bu Sumi, kalian harus hati-hati ya sekarang." Pak Soni mengangguk lalu mengikuti Pak RT pergi ke ladang tanpa Bu Sumi. "Ibu di sini aja ya. Nanti Bapak sini lagi. Jangan panik. Jangan disebarin ke orang-orang lain dulu.
apalagi ke kampung sebelah. Bu Sumi mengangguk. Iya pak, hati-hati ya pak. Bu RT yang sedari tadi dia memperhatikan mengusap pundak Bu Sumi. Ia mengerti, pasti ketakutan melihat hal seperti itu. Ia saja sampai gemetar hanya mendengarnya. Bu Sumi, minum dulu ya, ujar Bu RT, menyodorkan air putih lalu diminum Bu Sumi. Baru kali ini kampung kita ada yang begini bu. Walaupun hanya kuburan tanpa nama, tapi siapa yang melakukan itu? Apalagi kata Bu Sumi masih ada tanah basah dan merah di sana. Bu Sumi menggeleng. Ia dan Bu RT merasa cemas dengan apa yang akan terjadi di kampung halaman mereka. Dan masalah yang lebih besar menanti di kampung mereka. Kenapa banyak polisi, Bu? Teriak seorang wanita bertanya. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba pagi tadi sudah banyak polisi sama orang desa. Jelasnya. Subuh tadi warga desa Brujul dikejutkan dengan aparat kepolisian dan aparat desa datang ke desa mereka. Warga Brujul belum tahu apa yang terjadi di desa mereka. Akhirnya semua warga berkumpul di jalanan. Ya ampun, teriak seorang yang sedang berlari panik. Ada apa bu? Tanya semua orang, langsung mengerumuni orang tersebut. Tadi saya kan penasaran banget ya bu, kenapa banyak aparat di ladang Pak Bahri. Terus saya coba nerobos masuk, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bu, di sana banyak kuburan bayi. Semua warga teriak, kemudian saling berbisik-bisik. Ada yang tidak percaya, ada yang takut, dan ada yang khawatir. Yang benar bu, banyak kuburan bayi di ladang Pak Bahri. Wanita tadi mengangguk kuat. Benar bu, di sana juga ada Bu Sumi sama Pak Soni, karena mereka yang pertama kali melihat itu. Ya ampun, pantesan saja dari kemarin Bu Sumi kayak orang khawatir gitu waktu di rumah saya, ujar tetangga Bu Sumi yang melihat sedari kemarin gelagat Bu Sumi sangat aneh. Daripada penasaran, mending kita kesana aja yuk bu, kita lihat langsung, teriak wanita yang lain yang disetujui semua orang. Kemudian semua warga berbondong-bondong menuju ladang Pak Bahri. Melihat banyak aparat keamanan dan kepala desa membuat warga semakin percaya jika ada kuburan tanpa nama di sana. Ibu-ibu dilarang untuk memasuki area ya, jika memang tidak ada berkepentingan, karena ini sedang ada penyelidikan oleh polisi. Mohon kerjasamanya, jelas wakil ketua RT. Terlihat warganya yang berbondong-bondong ingin masuk ke ladang. Tapi Pak Asep, emang benar ada kuburan bayi tanpa nama di ladang Pak Bahri? Tanya warga. Pak Asep menghela napas, lalu mengangguk pelan. Benar bu, dan sekarang aparat sedang melakukan penyelidikan. Jangan ada yang ganggu dulu ya bu, dan jangan berisik. Juga jangan sampai warga lain atau desa lain tahu dulu ya. Warga mengangguk mengerti. Permasalahan ini memang bukan permasalahan biasa. Banyaknya kuburan bayi tanpa nama. Ini dinilai tidak wajar, dikarenakan terlalu banyak dan terlihat tak masuk akal. Dan lagi, semua kuburan itu terlihat masih baru. Kalau emang ada bayi yang meninggal, kita juga pasti tahu kan ya ibu-ibu. Tapi selama ini jarang banget ada bayi yang meninggal, khususnya di kampung kita. Iya kan bu? Ujar salah satu warga memulai obrolan. Mereka sedang berdiri di batas polis lain yang berhadapan dengan ladang Pak Bahri. Iya, kuburannya juga gak wajar. Mungkin bisa dimaklumi ya kalau kuburannya cuma 1 atau 2. Tapi ini kuburannya lebih dari 5. Ya pasti aja ada yang janggal, balas warga yang lain. Mereka berusaha tidak berisik dan mengganggu aparat yang sedang bertugas. Minggu kemarin kan ada yang melahirkan ya ibu-ibu di kampung kita. Tapi bayinya semua selamat kok.
Tidak ada yang meninggal. Gimana kalau itu tumbal? Bayi yang di kuburan itu semuanya ditumbalkan, Bu. Hus, jangan asal ngomong. Kita tidak tahu kebenarannya. Itu bisa jadi fitnah. Kita berdoa saja, semoga yang kita khawatirkan tidak terjadi. Sedangkan di ladang, aparat memperhatikan dengan seksama kuburan-kuburan itu, berdiskusi apa yang harus mereka lakukan untuk kedepannya. Karena setelah ditelusuri, kuburan-kuburan ini memang ada kejanggalannya. Pak RT, panggil Pak Kepala Kepolisian. Dan Pak RT segera menghampiri. Ada apa, Pak? Kami sudah menelusuri ladang ini. Untuk selanjutnya, kami akan melapor ke pihak penyelidik. Lalu akan ada ahli bidang forensik ke desa. Dan kuburan ini akan digali. Jelas Kepala Kepolisian. Pak RT mengangguk. Ia menyerahkan semuanya ke ahlinya. Baik, Pak, kalau emang itu baiknya. Dan setelah digali, kami meminta untuk dikuburkan kembali dengan layak ya, Pak. Kasihan, mereka tidak tahu apa-apa. Ujar Kepala Kepolisian memandang sendu kuburan-kuburan tanpa nama itu. Pak RT mengangguk kecil memandang kuburan-kuburan bayi tanpa nama itu. Kami akan berusaha membantu, Pak. Siapa dalang dibalik semua ini? Karena ini berimbas kepada nama desa kami. Juga warga pasti resah mendengar masalah yang tidak wajar ini. Kepala Kepolisian mengangguk dan menyetujui. Bu Romi melihat menantunya di depan rumah yang tampak termenung. Kenapa duduk di depan rumah, Dok? Ranti tersentak lalu tersenyum menatap ibu mertuanya. Gak apa-apa, Bu. Tadi habis ngobrol sama tetangga. Jelas Ranti. Lalu berdiri menepuk roknya. Ibu tahu, pasti mereka nanyain bayi kamu kan? Kemarin juga ada yang nanyain sama ibu, kenapa cucunya gak pernah dibawa keluar? Jelas Bu Romi. Ia menghela napas kalau mengingat ada warga yang menanyakan cucunya. Ranti kembali termenung. Tadi pun ada tetangga yang menanyakan keberadaan anaknya. Kenapa ia tidak pernah mengajak anaknya keluar? Apalagi sekarang ada insiden di mana terdapat kuburan bayi di ladang Pak Bahri. Dan Ranti mempunyai alasan kenapa ia tidak pernah membawa anaknya keluar rumah. Jangan dipikirkan, Dok. Mereka itu tidak tahu keadaan kita. Yang penting anak kamu sehat toh. Ratna tersenyum masam. Anakku memang gak sehat, Bu. Lirih Ratna. Nak Lita, bayinya lagi dijemur ya? Lucu banget, tanya warga yang melewati rumah Pak Suhri. Lita tersenyum manis. Kedua tangannya memangku bayi yang sudah tertidur. Iya, Bu, biar sehat pagi-pagi dijemur kayak gini. Ganteng banget ya anaknya. Namanya siapa, Bu? Tanya lagi. Namanya Gibran, Bu, jawab Lita, tersenyum menatap bayinya yang sedang yatimang. Ganteng. Menantunya Pak Romi juga ngelahirin bareng sama kamu. Tapi warga di sini belum lihat anaknya kayak gimana. Ujarnya lagi, memulai pergosipan yang sudah tersebar di kampung. Lita tersenyum kaku. Yang namanya Ranti ya, Bu? Mungkin bayinya lagi sakit, Bu. Ibu itu menggeleng. Ya, walaupun sakit, tapi kami belum pernah sekalipun lihat Nak Ranti bawa bayinya keluar. Bu Romi juga sama. Kalau ditanya cucunya kemana, jawabnya cuma lagi tidur aja. Apalagi kan sekarang lagi ada masalah di kampung kita, Dok. Jadi kan kita pada curiga bayi Nak Ranti gak pernah dibawa keluar rumah. Ujar ibu itu menanyakan. Lita hanya tersenyum menanggapi. Ya sudah, kalau gitu saya mau lanjut jalan ke pasar ya, Bu. Yang sehat ya Nak Gibran. Pamit ibu itu setelah menolak pipi Gibran yang gemas, lalu pergi. Sedangkan Lita menatap ibu tadi dengan wajah tak terbaca.
mengingat kembali percakapan mereka soal bayi Ranti yang tidak pernah keluar. "Sayang, jangan lama-lama, udah hampir jam 10, teriak suami Lita dari dalam rumah. Lita berbalik kemudian tersenyum manis memasuki rumah. Warga Brujul sekarang berada di balai kampung. Mereka berkumpul setelah dipanggil oleh ketua RT. Akan ada peraturan baru yang ketua RT terapkan di kampung mereka. Saya sengaja mengumpulkan semua warga di sini karena akan ada peraturan baru untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga di kampung kita. Salah satunya menjaga keamanan di malam hari. Terang Pak RT yang berdiri di depan. Semua warga mengangguk setuju. Sekarang kita akan membangun pos ronda lagi di dekat hutan di ujung. Dan yang satu sudah ada di dekat rumah warga. Setiap malam yang meronda, masing-masing ada 3 orang setiap pos ronda, ya. Harus setiap malam mulai sekarang. Bahan-bahannya sudah di sana, tinggal kita gotong royong. Ibu-ibu sibuk menggosip tentang kejadian waktu itu. Dan sebagian sibuk menggosip menantu Pak Romi. "Iya ibu, saya juga belum pernah lihat bayi Naranti. Kalau ditanya sama Bu Romi, bilangnya lagi istirahat, lagi tidur lah. Kita kan jadi curiga ya," ujar salah satu ibu-ibu melirik Bu Romi dan menantunya tanpa membawa bayi. "Tuh kan Bu Romi gak bawa cucunya, sedangkan Alita anaknya dibawa. Ibu-ibu curiga gak sih?" Di sana terlihat Lita yang sedang tertawa karena anaknya Gibran digendong oleh ibu-ibu, sedangkan Ranti terdiam sendu menundukkan kepalanya. Kemudian tangannya digenggam oleh Bu Romi, berusaha menenangkan diri, bisikan tetangga. "Malam ini dingin banget ya Pak?" tanya Pak Ahmad kepada teman-temannya. Mereka, Pak Ahmad, Pak Salim, dan Pak Soni sedang melakukan ronda malam. "Iya nih, gak biasanya dingin kayak gini," jawab Pak Salim mengerahkan jaketnya. "Pak Soni dingin juga gak sih?" Pak Soni melirik Pak Salim. "Saya juga dingin," jawab Pak Soni. Ia sedang berdiri di depan pos ronda dan berada di pinggir jalan. Di ujung sana, Pak Soni menatap jalan setapak menuju ladang Pak Bahri. Pak Soni juga merasa jika malam ini berbeda. Dingin angin malam berbeda dengan biasanya. Dan firasat Pak Soni seakan benar, karena tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Pak Ahmad dan Pak Salim terdiam. Mereka saling melirik karena mendengar suara yang sama. Pak Soni di depan sana masih bergeming mendengarkan suara tangis bayi yang semakin ramai mereka dengar. "Pak Soni," panggil Pak Ahmad pelan. Pak Soni sedikit melirik dan menyuruh Pak Ahmad untuk diam. Suara tangisan bayi itu semakin ramai. Walau hanya suara lirih, suara itu saling bersautan seakan meminta tolong, memberikan makan. Mereka seakan tengah kelaparan dengan jeritan melengking. Dan di antara suara tangisan, ada juga suara tawa bayi, seperti bayi yang sedang diajak bermain. Pak Soni menghampiri Pak Ahmad dan Pak Salim lalu duduk. Mereka bertiga terdiam, duduk sambil menatap ke ujung sana, di jalan setapak menuju ladang Pak Bahri. "Jaka, cepat masuk. Ngapain masih di luar? Sudah malam," teriak lirih seorang wanita mengejutkan Jaka. Pemuda yang masih bersekolah sedang duduk di teras luar rumah. Pemuda itu sibuk bermain game online sampai ia lupa jika sudah malam. "Iya Bu, ini udah. Ini aku mau tidur sekarang," jawab Jaka, beranjak dari duduk sembari memegang sarung yang melorot.
Jaka masuk ke dalam rumah setelah menutup pintu. Ia sedikit bergidik karena angin malam yang sangat dingin. Dingin banget perasaan. Lirih Jaka mengusap lengannya. Udah masuk aja, Jak. Baru aja mau dipanggil. Ujar ibu Jaka menatap Jaka yang mematung. Bu, ibu dari tadi di dalam. Menatap takut wajah ibunya. Jika ibunya di dalam rumah, terus siapa yang memanggil dirinya tadi? Kamu kenapa? Ibu dari tadi di dalam. Jawab ibu Jaka sambil tersenyum. Jaka sedikit merinding melihat ibunya. Tangannya mengusap leher belakang. Berusaha terlihat tenang, walau sebenarnya gugup. Kalau gitu, Jaka mau ke kamar, Bu, mau tidur. Jaka langsung berjalan cepat menghindari ibunya. Jaka merasa dia bukan ibunya, karena ibunya pasti akan marah jika melihat Jaka baru masuk tengah malam. Jaka langsung berbelok ke kamar ibunya. Ia tidak jadi ke kamarnya. Ia ingin memastikan sendiri. Setelah sampai dengan berlari, Jaka mendobrak kamar ibunya. Jaka, ngapain dobrak pintu? Ketuk dulu atau panggil, teriak ibu Jaka. Terlihat ibunya sibuk menutupi tubuhnya, sedangkan ayah Jaka tidur terlentang menatap Jaka datar. Ibu, teriak Jaka menghampiri kedua orang tuanya. Ia memeluk tubuh ayahnya dari samping. Kedua orang tua Jaka heran dengan kelakuan anaknya, sedangkan Jaka sibuk menangis menyebut ibunya. Bu Sumi menutup pintu kamar mandi. Ia baru saja melakukan wudhu. Udara yang semakin mencekam membuat Bu Sumi ketakutan. Malam ini rasanya berbeda dengan biasanya, dan Bu Sumi inisiatif untuk sholat dan mengaji. Bu Sumi sendirian di rumah karena suaminya sedang melakukan ronda. Ia tidak punya anak karena meninggal. Jika tidak meninggal, anak Bu Sumi sudah ada 3 dan sudah besar semua. Baru saja Bu Sumi mengambil mukena dan sejadah, terdengar suara ririh bayi menangis. Bu Sumi terdiam, lalu beristighfar beberapa kali. Suara tangisan bayi itu menjadi ramai. Bu Sumi segera memakai mukena, lalu duduk menghadap kiblat. Ya Allah, semoga bayi-bayi yang dikubur yang tidak memiliki dosa itu tenang, ujar Bu Sumi memanjatkan doa. Suara tangis bayi itu masih terdengar sayup-sayup. Lalu tiba-tiba Ibu Sumi mendengar suara lirih di telinganya. Ibu, ibu, ibu. Bu Sumi tertegun. Itu suara anak-anak memanggil ibu. Suaranya terdengar seperti anak perempuan, dan suaranya pun berbeda-beda. Sesaat Bu Sumi terdiam mengingat anak-anaknya yang meninggal, kemudian berdoa untuk ketiga anaknya, dan suara itu pun menghilang.